pertama dan menjadi prioritas utama bagi kita untuk mengoptimalkan sisa waktu yang tersedia bagi kita adalah yang pertama adalah ada'u al-faraid adaan ta'amman. Menunaikan kewajiban-kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. Kenapa ini menjadi prioritas utama? Karena tidak ada satupun ibadah sunnah yang bisa mengalahkan ibadah wajib sebanyak apapun. Salat wajib tidak akan pernah digantikan dengan ibadah salat sunnah sebanyak apapun. Puasa wajib tidak akan pernah bisa digantikan dengan puasa sunnah sebanyak apapun. Karena itu Nabi mengatakan, man aftara yauman muta'ammidan lam yasumhud dahr wa in shamahu. Barang siapa yang tidak berpuasa satu hari dengan sengaja tanpa udzur syar'i, maka ia tidak akan bisa diganti dengan puasa 1 tahun walaupun ia benar-benar melakukan puasa tersebut. Maka dalam satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Tidaklah ada ibadah yang dilakukan oleh hambaku yang lebih aku cintai daripada ibadah wajib yang aku berikan. Oleh karenanya kita harus melis ibadah wajib apa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita hari-hari ini atau di bulan ini. Selain ibadah puasa dan ibadah sholat, tentu ada ibadah yang lainnya, seperti zakat fitrah yang insya Allah akan kita tunaikan menjelang Idul Fitri. Dan mungkin juga ada ibadah-ibadah yang lain yang belum kita tunaikan, yang menuntut kita untuk segera kita tunaikan. Terutama adalah ibadah yang berkaitan dengan maliyah. Mungkin ada hutang kita kepada Allah berupa fidyah atau kafarah ataupun tanggungan-tanggungan yang lainnya yang harus segera kita tunaikan. Kemudian yang kedua tentu adalah memperbanyak amalan sunnah. Karena amalan sunnah ini berfungsi untuk menyempurnakan ibadah wajib yang kita lakukan, yang kadangkala ada kekurangan-kekurangannya, ada yang tidak sempurna kita laksanakan. Sehingga di antara fungsi ibadah sunnah adalah untuk menyempurnakan ibadah wajib yang kita lakukan. Dan karena itu Rasulullah SAW menceritakan pada hari kiamat nanti, amalan yang paling pertama untuk dihisab adalah sholat. Dan ketika ada kekurangan dalam sholatnya, maka Allah perintahkan kepada malaikat untuk melihat ibadah-ibadah sunnahnya. Apabila ada ibadah-ibadah sunnah yang dilakukan, maka ia akan menyempurnakan ibadah wajib yang terjadi kekurangan-kekurangan tersebut. Kemudian yang ketiga tentu adalah ibadah-ibadah yang bersifat mutlak, yang tidak ada kaitannya dengan waktu tertentu atau tidak ada kaitannya dengan tempat tertentu, adalah ibadah-ibadah yang bersifat mutlak yang bisa kita lakukan kapan saja, di mana saja, dalam rangka untuk memperbanyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti memperbanyak tilawatul Quran, memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar, memperbanyak sedekah, dan ibadah-ibadah yang bersifat mutlak yang lainnya yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk menambah pundi-pundi amal yang kita akan dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah kita berusaha untuk melakukan amal-amal yang memiliki nilai amal dengan nilai yang tinggi. Ada amal-amal alternatif yang bisa kita lakukan, yang ternyata akan mendatangkan pahala yang besar
sama dengan pahala ibadah yang nilainya sangat besar, sangat hebat. Yang kemudian kita sebut dengan misalnya siyamun bila siyam, qiyamun bila qiyam. Mendapatkan pahala puasa tanpa dengan berpuasa. Mendapatkan pahala qiyamul lail tanpa qiyamul lail. Ini menjadi salah satu prioritas untuk kita lakukan. Di antara amalan yang bisa mendatangkan pahala sama dengan pahala puasa adalah yang pertama, taftirus shaim. Memberikan buka kepada orang yang berpuasa. Dan insya Allah dari awal kita sudah melakukan hal ini. Dalam hadis yang sangat kita hafal dan familiar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajrihi syai'un." Siapa yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala puasa tanpa berkurang sedikit pun. Maka hadis ini menjadi sangat istimewa bagi kita, khususnya bagi sebagian kita, yaitu para ibu-ibu yang sedang tidak berpuasa. Saat tidak berpuasa tentu dia tidak mendapatkan pahala puasa dan bahkan tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Tetapi ia bisa mendapatkan pahala puasa dengan memberikan buka kepada orang yang berpuasa. Maka ibu-ibu yang memasak untuk keluarganya, suami dan anak-anaknya, insya Allah akan mendapatkan pahala puasa. Ada budaya yang barangkali bisa kita hidupkan dalam rangka untuk mendapatkan pahala puasa ini. Ketika kita berada di satu perumahan atau berada dalam satu kampung, biasanya kita masak untuk diri kita sendiri. Jarang sekali kemudian kita masak dan kita lebihkan masakannya, lalu kita bagikan kepada tetangga-tetangga kita. Dan demikian pula sebaliknya, tetangga-tetangga tersebut juga hendaknya memberikan makan buka kepada kita agar sama-sama bisa mendapatkan pahala puasa. Ya kan? Kalau yang kita kasih puasa, buka puasa satu orang, kita mendapatkan pahala satu puasa. Kalau 10 orang atau lebih, kemudian kita lakukan setiap hari dari awal Ramadan sampai akhir, maka tentu sungguh sangat luar biasa pahala yang akan kita peroleh. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan pahala puasa, kita bisa melakukan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, "As-sa'i 'alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah awil qa'imin laila awil qa'imil laila as-sha'imin nahar." Orang yang berjalan memenuhi kebutuhan seorang janda atau orang miskin, maka ia akan mendapatkan pahala sama dengan orang yang berjuang di jalan Allah, atau orang yang qiyamul lail, atau orang yang berpuasa di siang hari. Dan ini berlaku bagi siapapun kita, khususnya ibu-ibu yang punya teman ditinggal wafat oleh suaminya, yang punya tetangga ditinggal wafat oleh suaminya, maka beliau bisa mendapatkan pahala puasa atau qiyamul lail dengan menyantuni janda-janda miskin. Kalau bapak-bapak pengen, ajak istrinya. Jangan sendiri, nanti menimbulkan fitnah. Malah nggak pulang-pulang nanti. Apalagi di situ ada anak yatim. Maka semakin banyak kesempatan kita untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah dengan melakukan beberapa amalan hari Jumat. Kalau ini hanya khusus untuk bapak-bapak nih. Ibu-ibu boleh juga, tetapi jarang.
Ibu-ibu boleh juga sholat Jumat. Dan menurut mazhab fuqaha bisa menggugurkan kewajiban sholat zuhur cukup dengan melaksanakan sholat Jumat. Walaupun tidak wajib, tapi kalau dilaksanakan maka tidak perlu lagi melaksanakan sholat zuhur. Cuman sedikit sekali masjid yang menyediakan fasilitas untuk ibu-ibu. Tapi kalau di kampung-kampung itu banyak masjid yang menyediakan fasilitas untuk ibu-ibu bisa ikut sholat Jumatan. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dari Aus bin Aus, Rasulullah bersabda, "Man iktasala yaumal jumu'ati." Pertama adalah barang siapa yang mandi pada hari Jumat. Kemudian ia membasuh rambutnya dan seluruh anggota badannya layaknya orang yang mandi junub, tapi ini adalah mandi Jumat. Kemudian dia bersegera menuju ke masjid tanpa harus menunggu beduk. Kalau di kampung-kampung kan masjidnya ada beduk. Tanpa menunggu adzan, bersegera masuk ke masjid untuk bisa melaksanakan, mungkin bisa i'tikaf, membaca Quran, zikir, sholat, duha, dan lain sebagainya. Bersegera, tidak nanti-nanti. Kemudian wadana wastama'a, lalu mendekat ke mimbar, mendekat ke khotib, dan mendengarkan khutbah. Di bulan Ramadan ini, kalau siang-siang sangat berat. Rasanya kantuk kita di bulan Ramadan di siang hari lebih berat daripada hari-hari yang lainnya. Karena malamnya kita qiyamul lail, ya, tidurnya kurang. Dan kalau kita hitung barangkali 20-30% itu tidak mendengarkan khutbah karena tidur. Jadi berat sebenarnya. Tidak hanya dengar, kalau dengar itu ya mendengar suara saja, tapi wa'an sota. Dia juga memperhatikan, menyimak apa yang disampaikan oleh khotib. Oh, ini tambah berat lagi. Karena kadangkala suara khotib itu terdengar oleh telinga kita, tapi fokus kita ke handphone, buka WA, atau yang lainnya. Jadi harus mendengarkan. Jadi ada mandi, bersegera ke masjid, mendekat, kemudian mendengarkan, memperhatikan. Maka kata Rasulullah, kana lahu bi kulli khutwatin yahtuha. Maka setiap langkah yang ia ayuhkan akan mendapatkan ajru sanatin, pahala 1 tahun. Siyamiha wa qiyamiha, pahala 1 tahun dengan puasa yang dilakukannya dan qiyamul lail yang dilakukannya. Siapa yang pernah puasa 1 tahun? Nggak ada di antara kita yang puasa 1 tahun full. Yang ada paling banter setengah tahun puasa Daud. Qiyamul lail 1 tahun. Siapa yang pernah qiyamul lail 1 tahun? Seminggu sekali aja belum tentu. Akan kita peroleh pahalanya saat kita melakukan beberapa amal di hari Jumat tadi. Amalan yang saya kira rutin kita lakukan, hanya sekedar kita poles sedikit, kita sempurnakan sedikit, tetapi mendapatkan pahala yang luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah dengan akhlak yang mulia. Untuk mendapatkan pahala puasa, maka kita bisa raih dengan memiliki akhlak yang mulia. Akhlak tawadu, lemah lembut, sopan santun, menyayangi yang kecil, menghormati yang besar, dan amal-amal atau sifat-sifat yang lainnya yang harus kita miliki dalam rangka untuk menunjukkan akhlak kita seperti akhlak Rasulullah SAW. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW bersabda, "Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajati qa'imil laili sha'imin nahar." Sesungguhnya seorang mukmin dengan akhlaknya yang mulia, maka ia bisa memperoleh derajat orang yang berpuasa dan orang yang ahli dalam qiyamul lail.
Kemudian yang keempat adalah untuk mendapatkan pahala puasa kita bisa lakukan dengan cara mendamaikan orang yang sedang bertengkar. Mendamaikan orang yang sedang berseteru. Jadi kalau kita menemukan saudara kita yang sedang bermasalah dengan saudaranya, luangkan waktu kita, upayakan untuk bisa mendamaikan mereka kembali seperti semula. Maka upaya kita, waktu yang kita berikan, ucapan-ucapan yang kita berikan, kemudian membuat orang bisa damai, kembali akur, maka juga akan menghadirkan pahala yang besar, pahala yang lebih baik daripada puasa, daripada qiyamul lail, daripada sedekah. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Darda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi afdala min darajatil asyami was salati was shadaqah?" Maukah aku tunjukkan kepada kalian satu amalan yang lebih utama daripada derajat puasa, derajat salat dan derajat sedekah? Qalu bala. Mau ya Rasulullah. Qala, maka Rasulullah mengatakan, islahu dzatil baini. Islahu dzatil baini, yaitu mendamaikan dua orang yang sedang bertengkar. Wa fasadu dzatil bainil haliqah, dan rusaknya hubungan antara dua orang itu bisa mencukur amal-amal kebaikan. Jadi selain kita mendapatkan pahala yang besar, kita juga harus berhati-hati. Ada satu kegiatan atau ada satu peristiwa yang membuat kita bertengkar satu dengan yang lainnya, bisa jadi itu bisa menyebabkan kebaikan-kebaikan kita terkuras. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita mendapatkan pahala qiyamul lail. Selain yang tadi kita sebutkan, ada amalan-amalan yang lain yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk mendapatkan pahala qiyamul lail, yang sebagian kita barangkali sedikit sekali qiyamul lailnya. Kalau sekarang alhamdulillah setiap malam kita bisa qiyamul lail. Sholat tarawih itu bagian daripada sholatul lail. Apalagi saat kita berada di 10 hari yang terakhir bulan Ramadan, selain tarawih kita sholat lagi jam 2. Tetapi bagi sebagian kita yang terhalang dari ibadah semacam ini, maka kita bisa mendapatkan pahala qiyamul lail dengan beberapa amalan seperti yang diinformasikan oleh Rasulullah kepada kita. Yang pertama adalah laksanakan sholat tarawih bersama dengan imam sampai selesai, sampai bubar. Ada satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita dari Abu Dzar Al-Ghifari, diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai dan Abu Dawud. Dulu para sahabat sholat bersama dengan Nabi di bulan Ramadan. Sebelum tengah malam Rasulullah menghentikan sholatnya. Lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, lanjutkan sholatnya, kami masih kuat, tambah sholatnya. Tapi Rasulullah tidak mau melanjutkan, menghentikan sholatnya. Supaya apa? Supaya tidak memberatkan umatnya nanti. Karena sekarang ini yang baru kita ambil sunnah dari Nabi, dari sholat tarawih itu baru jumlah rokaatnya saja. Kita sholat tarawih 8 rokaat plus witir 3 rokaat. Rata-rata itu yang kita lakukan. Dan alhamdulillah waktunya sama dengan mereka yang sholat 20 rokaat, setengah jam kurang lebih sampai 40 menit. Ya kan? Walaupun rokaatnya 8, tapi waktunya sama dengan sebagian saudara kita yang sholat 20 rokaat. Baru itu yang kita lakukan, tetapi kita belum bisa meniru Rasulullah bagaimana melaksanakan sholat malamnya. Kalau kita 1 rokaat paling 5 menit, itu aja udah capek. Tapi kalau kita belajar dari Rasulullah, Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, menceritakan bagaimana beliau sholat qiyamul lail bersama dengan Rasulullah.
Kata Ibnu Mas'ud, saya pernah sholat bersama dengan Rasulullah, dan Rasulullah sholatnya sangat-sangat lama, sampai aku ingin melakukan sesuatu yang buruk. Lalu ditanya, apa yang kamu ingin lakukan sampai kamu ingin melakukan sesuatu yang buruk? Kata beliau, aku pengen duduk. Jadi pengen duduk itu dianggap buruk. Aku pengen duduk, sudah tidak kuat lagi berdiri, dan aku biarkan Nabi melanjutkan sholat dalam keadaan berdiri. Jadi perbuatan yang berbeda dengan yang dilakukan oleh imam itu dianggap buruk oleh Ibnu Mas'ud. Kenapa beliau tidak kuat, padahal lebih muda daripada Rasulullah? Karena saking lamanya Rasulullah melaksanakan sholat qiyamul lail. Jadi lamanya durasi sholat malamnya Rasulullah belum bisa kita lakukan, belum kita tiru. Baru yang kita tiru adalah jumlah rokaatnya saja. Kemudian juga disebutkan oleh Hudzaifah ibnul Yaman, beliau katakan, aku pernah sholat bersama dengan Nabi, sholat malam. Lalu Rasulullah memulai rokaat pertamanya setelah Fatihah dengan suratul Baqarah. Baru ruku itu di ayat yang ke-100. Ayat yang ke-100 itu berapa halaman? Satu rokaat tuh. Satu rokaat. Mungkin 15 halaman. Ya kan? Karena wattaba'u ma tatul syayatin itu 102. Itu baru ruku. Kemudian di rokaat, kemudian rokaat 2, 3, baru selesai Baqarah. Di rokaat keempat, Rasulullah memulai rokaat yang keempat itu dengan membaca surah An-Nisa. Rokaat berikutnya Rasulullah membaca surah Ali Imran. Jadi durasi waktu tentu ini membutuhkan waktu yang sangat lama yang belum bisa kita lakukan. Kita baru meniru rokaat Rasulullah yang disampaikan oleh Sayyidatuna Aisyah, bahwa Rasulullah kalau sholat malam tidak lebih dari 11 rokaat, baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Itu yang kemudian kita perbincangkan, tetapi durasinya kita tidak pernah perbincangkan. Nah, kembali kepada bagaimana mendapatkan pahala qiyamul lail. Sahabat ingin melanjutkan sholatnya karena merasa masih kuat, ternyata Rasulullah menghentikan. Kemudian Rasulullah katakan kepadanya, innar rajula, sesungguhnya seorang laki-laki, idza shalla ma'al imami, ketika beliau sholat bersama dengan imam, hatta yang sharifa, hingga imam itu insiraf, pergi meninggalkan tempat, artinya sudah selesai itu sholatnya, maka husiba lahu qiyamul lailatin, maka ia akan dinilai sama dengan qiyamul lail, yaitu melaksanakan qiyamul lail semalaman. Kemudian yang kedua adalah sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah akan menghadirkan pahala qiyamul lail. Kita tadi sudah sholat subuh berjamaah, dan mudah-mudahan juga tadi malam kita sholat isya berjamaah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Utsman bin Affan, Rasulullah SAW bersabda, man shallal isya'a fi jama'atin, siapa yang sholat isya berjamaah, kana ka qiyami nisfi lailatin, maka ia sama dengan qiyamul lail separuh malam. Jadi sholat jamaah isya itu paling 10 menit, tapi pahalanya sama dengan pahala qiyamul lail 4 jam, dari jam 8 sampai jam 12, ya setengah malam. Kemudian wa man shallal isya'a wal fajra, siapa yang sholat isya dan fajar subuh fi jama'atin, dengan berjamaah, maka kana ka qiyami lailatin, maka ia sama dengan qiyamul lail semalaman. Ini pahala yang sangat besar yang tidak boleh kita tinggalkan. Orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid diberikan kabar gembira oleh Rasulullah SAW akan mendapatkan cahaya yang terang nanti di akhirat. Basyiril masya'ina fi dzulmati, ya kan, ilal masajidi aw ilas salati bin nurit tammi yaumal qiyamah. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di malam gelap gulita ke masjid untuk mengerjakan sholat
akan diberikan cahaya yang terang nanti pada hari kiamat. Ini ada amalan-amalan yang bisa mendatangkan pahala yang besar. Bahkan sebagian kita mungkin tidak bisa i'tikaf. Banyak yang tidak bisa i'tikaf karena pekerjaan yang menuntut kita untuk tidak bisa i'tikaf. Bahkan juga ada yang bisa i'tikaf tapi tidak sempurna. Tidak seperti yang dilakukan oleh Rasulullah yang 10 hari nggak keluar-keluar masjid. Kita i'tikafnya hanya separuh hari saja, malam hari kita masuk, siang hari kita pergi. Ya kan? Tetapi kita bisa mendapatkan pahala i'tikaf. Bagaimana caranya? Adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dengan sanad hasan li ghairihi, derajat hasan li ghairihi, dari Abdullah bin Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an amshiya fi hajati akhi ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahron. Aku berjalan meninggalkan rumah untuk memenuhi kebutuhan saudaraku, kesulitan saudaraku, lebih aku cintai daripada aku i'tikaf, duduk-duduk saja di masjidku ini, di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Jadi ini menunjukkan bahwa ada amalan-amalan sosial, amalan-amalan khairat yang ternyata mendatangkan pahala yang sangat-sangat luar biasa. Dulu ada seorang laki-laki diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kaitannya dengan amal sosial. Innar rajula, ada seorang laki-laki, lam ya'mal khairan qattu, tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Boleh kita katakan ini orang yang paling jahatlah di kampung itu. Walakinnahu yudayinu an-nas, dia suka memberikan hutang kepada orang lain. Tapi amalnya bukan masalah hutangnya. Yang menjadi istimewa adalah dia memiliki seorang budak yang tugasnya adalah menagih utang. Lalu setiap ia disuruh untuk menagih utang, dia berpesan, khudh ma tayassara watruk ma asura watajawaz la'allallaha yatajawazu anna. Ambillah harta orang yang berhutang bila dia kaya atau sanggup untuk membayar. Kalau dia punya uang bisa bayar, ambil. Tetapi yang tidak bisa bayar, nggak ada uang, biarkan saja, tinggalkan saja, lewatkan saja. Dengan harapan optimisme dia katakan, la'allallaha yatajawazu anna, semoga Allah Subhanahu wa taala juga akan melewatkan kesalahan-kesalahan kita. Falamma halaka, ketika orang ini meninggal dunia, qala Allah taala lahu, Allah berkata kepadanya, madza amilta khairan qattu, apa amal kebaikan yang kamu lakukan? Kata dia, enggak ada ya Rob, enggak ada kebaikan yang aku lakukan. Lalu dia ceritakan amalan tadi. Aku punya seorang budak yang tugasnya menagih hutang, yang setiap aku suruh maka aku berpesan agar ia hanya mengambil orang-orang yang bisa ditagih, dan yang tidak bisa ditagih karena tidak punya uang, maka biarkan saja, semoga Allah memaafkan kita. Maka apa kata Allah? Kata Allah, qad tajawaztu anka, qad tajawaztu anka, aku sudah memaafkan kamu. Jadi orang yang tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun, ya kan, ternyata amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang dosa, perbuatan-perbuatan dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal sosial yang hanya sekedar menangguhkan pembayaran hutang. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang masih punya piutang bisa ditiru, ya kan? Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah.
Kalau orang yang berhutang itu dalam keadaan sulit, maka tangguhkan sampai waktu tertentu, sampai dia mudah bisa membayar. Tapi kalau kemudian sudah ditangguhkan berkali-kali, ternyata dia tidak sanggup juga untuk membayar, maka wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sedekahkan, ambilkan dari uang zakat, karena sedekah juga maknanya zakat. Jadi dipotong. Kalau seandainya utangnya 500.000, zakat yang harus kita keluarkan 1 juta, maka kita cukup membayar 500.000 saja, 500.000-nya diambilkan dari hutang tersebut. Ini bisa kita lihat bagaimana amal yang sangat sederhana, amal sosial, tapi bisa menyelamatkan kita di akhirat. Juga diceritakan oleh Rasulullah SAW, ada seorang wanita, baghiyun min baghaya Bani Israel, yang pekerjaannya adalah tunasusila, yaitu prostitusi. Dia melihat seekor anjing sedang berputar-putar di sekeliling sumur, dan kada yaqtuluhu al-'atash, rasa hausnya hampir membunuhnya. Maka wanita ini merasa kasihan, lalu dia lepaskan sepatunya, dia ambil air di sumur, lalu ia minumkan ke anjing tersebut, dan ternyata apa yang dia lakukan itu bisa menyebabkan wanita ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Oleh karenanya, janganlah kita meremehkan amalan-amalan sekecil apapun. Karena bisa jadi amalan yang kecil ternyata menjadi besar bagi kita, bermanfaat bagi kita. Dan Nabi berpesan kepada kita, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan pernah kamu meremehkan kebaikan sekecil apapun. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin, walaupun kamu hanya sekedar bertemu dengan saudara kamu dengan menunjukkan wajah yang berseri-seri. Walaupun barangkali saat itu hati kita sedang gundah, ada persoalan yang kita sedang hadapi, mungkin sedang kesulitan kita mendapatkan uang, tapi tetap tunjukkan keceriaan, senyum kepada orang lain, maka itu menjadi kebaikan yang tidak boleh kita remehkan. Karena bisa jadi amalan yang kita lakukan itu menjadi amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah sururun tudkhiluhu fi qalbi akhika. Kegembiraan yang kau masukkan ke dalam hati saudara kamu, itu adalah termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah. Dan ketika kita menunjukkan wajah yang berseri-seri, pasti akan menggembirakan saudara kita. Kemudian juga amalan kecil yang tidak boleh kita abaikan adalah seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, uridat alayya a'malu ummati, pernah ditayangkan kepadaku amal-amal umatku, sayyi'uha wa hasanuha, yang baik dan yang buruk. Fawajadtu min mahasini a'mali ummati, dan aku mendapati di antara amal kebaikan umatku adalah al-adha yumatu 'anit tariqi, kotoran atau sampah atau sesuatu yang mencelakakan atau duri yang disingkirkan dari jalanan. Ternyata Allah tidak melupakan amal kecil tersebut, tapi tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah mengatakan, ada seorang laki-laki yamshi ala tariqin, berjalan di jalan, fawajada husna syaukin, lalu menemukan duri, pohon yang berduri atau ranting yang berduri, fa'akhkharahu, lalu dia singkirkan itu duri supaya tidak mencelakai orang. Apa yang terjadi? Fasyakarallahu lahu, Allah berterima kasih kepadanya. Allah yang maha agung, khaliqu kulli syai'in, ar-razzaq al-azim,
ternyata berterima kasih kepada orang yang mau menyingkirkan duri dari jalanan. Mungkin kita bukan duri, misalnya paku, beling, paku payung misalnya. Kita singkirkan supaya tidak mencelakai orang. Itu Allah berterima kasih kepada kita, faghafara lahu, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Di zaman Nabi SAW ada seorang wanita namanya Ummu Mihjan. Nggak terkenal namanya. Pekerjaannya juga mungkin jarang kita mau melakukannya. Dia adalah seorang wanita yang setiap hari membersihkan masjid dengan ikhlas, dengan sukarela, tidak digaji, tidak dibayar. Saking seringnya orang ini membersihkan masjid dari kotoran-kotoran, dari sampah-sampah, sampai Rasulullah mengenalnya dan sangat faham wanita ini. Kemudian hari demi hari dilalui sampai kemudian beliau meninggal dunia, dan para sahabat menganggap bahwa orang ini biasa-biasa saja, layaknya orang rakyat jelata. Maka para sahabat kemudian menguburkannya dengan segera tanpa memberitahukan Rasulullah. Dianggap ini ya orang cuman bersih-bersih doang. Nabi nggak usah dikasih tahu dah, ya kan? Nanti malah takutnya ganggu. Tindakan sahabat ini justru dipersalahkan oleh Rasulullah SAW. Maka ketika beberapa hari Rasulullah kemudian menyadari ternyata wanita ini tidak nampak, Rasulullah bertanya, mana sih wanita ini? Dikatakan bahwa wanita itu sudah meninggal dunia. Apa kata Rasulullah? Afala kuntum adzantumuni, kenapa kalian tidak beritahu aku? Rasulullah tegur para sahabat gara-gara kematiannya tidak diberitahukan kepada Rasulullah SAW. Maka dulluni ala qabriha, tunjukkan kepadaku di mana kuburannya. Lalu Rasulullah kemudian berdiri di atas kuburannya dan mensolatkannya serta mendoakan agar diberikan maghfirah dan rahmat. Lalu apa kata Nabi? Innal qubura mamlu'atun bidzulmati fayunawwirullahu quburahum bisolati alaihim. Maka Allah Subhanahu wa taala menerangi, ya kan, kuburan-kuburan yang sebelumnya gelap gulita. Jadi kuburan-kuburan ini sangat gelap gulita bagi penghuninya. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangi kuburan-kuburan mereka ini, bukan hanya kuburan wanita ini saja, tapi yang ada di sekitarnya semuanya menjadi terang benderang. Ya, ini syafaatnya orang wanita ini. Menjadi terang benderang disebabkan bisolati alaihim, disebabkan karena solatku kepada mereka. Ya, ini amalan yang sederhana, tetapi ternyata ya kan, diperhatikan oleh Rasulullah, tidak diremehkan oleh Rasulullah. Sampai Rasulullah sudi untuk mensolatkan di kuburannya. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini sangat penting ya, ketika kita sudah berusaha untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya dari awal di bulan Ramadan sampai hari ini, mungkin sampai akhir nanti, mudah-mudahan kita diberikan istiqomah. Maka yang tidak boleh kita tinggalkan dan kita abaikan adalah jangan sampai amal kita ini terhapus. Kita bangga dengan semua amalan yang banyak, ternyata nanti di akhirat amalan itu tidak kita temukan. Sehingga tidak hanya sekedar kita semangat untuk beribadah dan mencari ya kan, karunia dari Allah, tapi juga kita berusaha untuk melakukan ya kan, amal-amal agar kita tetap mendapatkan pahala itu nanti di akhirat. Di antaranya adalah yang harus kita waspadai adalah sifat riya. Sifat riya, jangan sampai kita itikaf supaya dianggap sebagai orang yang ahli ibadah. Saat kita membaca Al-Quran, jangan sampai kita menginginkan agar dianggap sebagai orang yang ahli baca Quran. Dalam sebuah hadis yang sahih, awwalun nas yuqdo yaumal qiyamah, manusia yang pertama kali nanti akan diputuskan persidangannya
adalah seorang laki-laki yang berjuang di jalan Allah, lalu dia mati syahid. Saat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah kamu kerjakan? Maka dia katakan, aku berjuang di jalan Allah, berperang sampai aku mati syahid karena dirimu. Maka kata Allah, kadzabta, kamu berdusta. Karena sesungguhnya kamu berperang bukan karena diriku, tapi supaya kamu disebut sebagai orang yang pemberani. Tsumma umira bihi wa suhiba tsumma ulqiya ilan nar. Lalu malaikat diperintahkan untuk menyeretnya dan dilemparkan ke dalam api neraka. Itu jihad. Kita belum sampai jihad. Kemudian yang kedua adalah laki-laki yang membaca Al-Quran siang malam. Lalu dia meninggal dunia. Ketika ditanya oleh Allah, apa yang sudah kamu lakukan? Dia katakan, aku membaca Al-Quran siang malam karena engkau. Maka Allah jawab, kadzabta, kamu berdusta. Kamu baca Quran supaya orang-orang memuji kamu sebagai seorang yang ahli dalam membaca Quran. Kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Yang ketiga, orang yang berinfak, yang bersedekah, yang ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kamu kerjakan? Aku bersedekah karena engkau. Kata Allah, kamu juga berdusta karena engkau berinfak, bersedekah hanya ingin disebut sebagai orang yang dermawan. Lalu ia pun dimasukkan ke dalam neraka. Ini hadis yang sangat mengerikan bagi kita. Khawatir kalau ada riya dalam penyakit hati kita, kemudian bisa menyebabkan amal-amal yang selama ini kita lakukan ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, dan ini penting adalah ketika kita melakukan kemaksiatan ketika tidak dilihat oleh orang, dan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa Allah melihat kita, tapi kita berani untuk melakukan kemaksiatan tersebut. Diceritakan oleh Rasulullah, nanti pada hari kiamat ada orang membawa pahala yang sangat besar seperti gunung Tihamah. Gunung Tihamah. Lalu ternyata faj'alahu Allahu haba'an manthura. Pahala yang sebesar gunung Tihamah itu dijadikan oleh Allah seperti debu yang berterbangan, hilang tanpa bekas. Lalu Rasulullah ditanya, kenapa seperti itu? Dikatakan oleh Rasulullah, idza khalau, ketika dia menyendiri, bima harimillahi intahakuha. Ketika dia menyendiri, kemudian berhadapan dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia melakukan kemaksiatan itu dengan tidak dilihat oleh siapapun, tetapi hanya Allah Subhanahu wa taala yang melihatnya. Itu ternyata juga bisa menyebabkan amal-amal besar yang kita lakukan ternyata dijadikan oleh Allah sebagai debu yang berterbangan. Mudah-mudahan kita tetap diberikan keistiqomahan oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah, dan dipekerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Kata Rasulullah, idza aradallahu minal 'abdi khairan, ketika Allah menghendaki seorang hamba kebaikan, maka ista'malahu, Allah mempekerjakannya. Wa kaifa ista'malahu ya Rasulullah, bagaimana Allah mempekerjakannya ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, yuwaffiqillahu li'amalin shalihin qablal mauti. Allah pekerjakan dia dengan diberikan kemudahan untuk melakukan amal-amal soleh sebelum meninggal dunia. Dan mudah-mudahan inilah yang kita lakukan sebelum kita meninggal dunia, kita diberikan taufik oleh Allah untuk melakukan amal-amal kebaikan. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.